Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, beberapa jamaah salat tahiyat masjid Al-Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kehidupan, masih hidup. Mensyukuri hidup itu kadang kita lupa bahwa mensyukuri hidup ini sudah sangat mahal hidup ini. Karena hidup ini artinya kita dikasih waktu. Dan waktu ini adalah sesuatu yang walaupun gratis, tetapi kalau sudah lewat tidak bisa kembali. Meskipun tahun atau bulan, katakan sekarang bulan Rajab, tahun depan kan ada bulan Rajab. Iya, walaupun tahun depan ada bulan Rajab, tapi tahunnya beda. Sekarang bulan Februari tanggal 24 ya. Tahun depan kan ada bulan Februari. Iya, tapi kan tahunnya beda. Jadi sama-sama tahun, sama-sama bulan, sama-sama apa itu hakikatnya beda. Yang jelas waktu kalau sudah lewat maka tidak akan bisa kembali. Ilmu bisa digali, harta bisa dicari. Waktu kalau sudah datang maka tidak akan mungkin akan datang kedua kalinya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih waktu, tinggal kita isi sebaik-baiknya, terutama ketika kita sehat. Karena dalam satu hadis dikatakan riwayat Bukhari, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqim. Artinya kurang lebih begini. Idza maridul abdu, apabila seorang hamba jatuh sakit, aw safaro, atau seorang hamba itu bepergian, kutiba maka dicatat lahu bagi si hamba itu mithlu ma, sebagaimana sesuatu karena yang dulu ada ya'malu, dia bekerja atau beramal, sahihan ketika dalam keadaan sehat, muqiman, dan dalam keadaan mukim, tidak musafir. Ini artinya apa tadi ya? Kalau kita waktu sehat beramal baik, sholat dijaga, zikir dijaga, amalan-amalan semuanya full dijaga, maka ketika kita nanti sakit, kan kita tidak bisa sholat saat sakit sebagaimana kita sehat kan. Mungkin sholat waktu sakit masa kenanya, mungkin bisa jadi sakitnya kadang sampai sangat teruk, kalau orang Malaysia bilang tuh. Kalau sangat teruk bisa jadi kita lupa itu. Sampai sholat pun lupa, nggak ada yang ngingetin. Maka meskipun kita sholatnya sekenanya waktu sakit, kita dicatat sholat seperti kita sehat. Ini penting sekali ketika kita sehat. Lakukanlah amal-amal semaksimal mungkin. Atau ketika bepergian, jadi musafir. Ketika kita jadi musafir, itu kan kita banyak sekali godaan-godaan, gangguan-gangguan. Kita nggak bisa sholat dengan tenang. Apalagi kalau pakai bis umum, bisa. Mau zikir, mau apa nggak bisa. Sehingga sholatnya pun sekenanya juga ketika musafir. Maka meskipun ketika kita musafir sholat sekenanya, tapi di sisi Allah dicatat sebagaimana ketika kita sehat dalam keadaan mukim atau tidak musafir. Maka beruntung sekali yang berbahagia ketika kita dalam keadaan sehat, kita isi dengan kebaikan. Nanti ketika kita sakit dan ujungnya sakit adalah mati, ketika kita mati pun insya Allah dicatat oleh Allah sebagaimana kita masih hidup. Nah, itu dalam pemahaman saya. Oleh karena itu orang ahli surga itu selama-lamanya. Padahal dulu dia waktu di dunia amalnya kan sedikit. Kenapa? Karena dia akan mati. Yang mati kan siapa? Allah. Coba kalau dia lagi sehat terus, dia nggak mati sehat terus, kan pasti beramal terus.
Gitu. Jadi kita itu kan kadang hanya niat saja itu lebih baik daripada kita beramal. Makanya jangan salah-salah niat tuh hadirin berbahagia. Kita hanya niat saja mau berbuat baik gitu Pak, Bu. Bapak-bapak hadirin berbahagia. Hanya niat saja. Itu bisa jadi amal itu, niat itu udah masuk amal, catatannya lebih besar daripada seandainya kita beramal. Karena ada kisahnya tuh. Riwayat Bukhari itu sahih. Apa? Nih, riwayat penting sampaikan. Supaya kita jangan main-main dengan niat ya. Dalam satu riwayat pada zaman Nabi Muhammad bersabda, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang lelaki bajingan, kerjaannya apa saja dilakukan, bahkan sampai membunuh orang. Dia seorang diri membunuh sampai 99 orang yang dibunuh. Ini lelaki ini teh. Namun ketika dia mungkin menyadari suatu saat dia akan tua, maka dia hanya sadar mau tobat, maka dia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Wahai saudara-saudara atau teman-teman saya, adakah di bumi ini orang yang paling alim? Man a'lamu, apa itu dalam hadisnya itu a'lamu man fil ard, itu kurang lebih begitu. Siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Ditanya, ngapain kamu nanya-nanya orang paling alim? Pang ajengan anak gitu ya. Ajengan sah pang berilmu gitu kurang lebih oleh Johnson. Kenapa kamu nanya-nanya orang yang paling alim? Wahai bajingan, kan dia kan masih bajingan waktu itu. Dia jawab, saya mau tobat, gitu kurang lebih begitu. Harus kepada orang alim, kepada orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu ya nggak bisa. Maka orang si bajingan ini dikasih tahu sama temannya, tuh di kampung sana ada ajengan, tuh paling alim di dunia ini. Maka pergilah si laki-laki ini menemui ajengan kiai paling alim. Ternyata apa yang terjadi? Datanglah dia dan berjumpalah dengan sang alim, sang ajengan itu. Mungkin kalau zaman sekarang, assalamualaikum, waalaikumsalam, aja naon yo. Ini panjenengan, saya mau nanya panjenengan. Saya ini sudah orang tidak benar lah. Dosa saya banyak sekali. Sampai saya ini membunuh orang sampai 99 orang. Sang ajengan diceritain gitu, hah? Mune dosa, udah teuing maneh teh, gitu kurang lebih gitu. Iya Gusti, iya panjenengan. Kira-kira kalau saya tobat, Tuhan saya itu bisa menerima tobat saya enggak? Ternyata ajengan ini menjawabnya di luar dugaan. Oh, maneh mah dasar ahli neraka. Tidak mungkin Tuhan mengampuni kamu ahli neraka. Begitu. Digitukan sama si ajengan itu. Makanya orang laki-laki ini, si jahat ini, penjahat ini marah. Wah, dibunuhlah itu si ajengan itu. Sehingga genaplah 100 orang. 100 orang dibunuh oleh dia sendiri. Jahat sekali. Dalam hukum, dalam Islam kan satu orang dibunuh satu kalau memang pembunuhannya salah ya. Sekarang 100 gimana? 99 jiwa siapa yang menembus? Kan pasti di neraka kalau hitungan-hitungan kasarnya mah. Itu baru dosa membunuh. Dosa yang lain pasti kan banyak. Akhirnya dia nyesel lagi dia. Waduh, saya tujuannya mau taubat malah membunuh orang lagi nih, Gusti. Maka bertanya lagi lah orang ini, si bajingan ini. Wahai tuan-tuan, siapa yang bisa nunjukin saya? Orang yang paling alim di dunia ini. Kalau di kita mah mungkin yang paling alim di Bandung lah gitu. Atau di Jawa Barat lah gitu lah. Saya mau berburu gitu, mau tobat. Maka orang ini pun dikasih tahu lagi sama yang lain. Kamu kalau mau tobat tuh datang tak ayang ajongan geledegan. Itu. Dikasih tahu alamatnya lengkap, maka pergilah sang bajingan ini yang mau tobat
ke alamat itu. Bertemulah benar si bajingan itu dengan ulama yang ditunjuk. Rohib kalau bahasa kitabnya mah. Rohib itu pendeta ya, kita mah yang ulama gitulah. Ajengan. Setelah dipersilahkan masuk oleh sang ajengan, oh silakan mangga. Ajengan. Ini ajengan. Saya ini orang yang begini. Bogolokotku dosa. Dosa sekujur tubuh, ti hadap, ti dampal, dugi ka. Luhur, dugi ka. Mastaka, ubun-ubun, segala lagi dosa. Saya membunuh orang pun sampai sudah 100 aja. Kira-kira kalau saya bertobat, Tuhan saya bisa mengampuni tidak? Berkenan mengampuni tidak? Bukan bisa. Berkenan mengampuni tidak. Maka jawaban sang ajengan ini luar biasa. Inilah ajengan benar-benar ajengan. Sang ajengan menjawab, wahai laki-laki, jangan khawatir. Allah itu Ghafurun Rahimun Tawwabun. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Penerima Taubat. Dosa kamu yang sebanyak itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sifat kasih sayang Allah. Maka tobatlah kamu. Syaratnya kalau kamu mau tobat, kata ajengan ini, kamu harus meninggalkan kampung halaman kamu. Kenapa? Karena yang bikin kamu jahat begitu adalah kampung halamanmu, teman-teman kamu yang mempengaruhi kamu. Maka sekarang kehidupan kamu harus dirubah. Kamu harus punya lingkungan yang bagus. Lingkungan yang para santri, lingkungan para ajengan-ajengan yang soleh. Pergilah kamu ke kampung itu. Ditunjukilah kampung alamatnya di situ ya. Kamu sana. Berangkat, bawa perbekalan secukupnya untuk niat tinggal di kampung itu. Siap ajengan, terima kasih ajengan. Waduh, senang sekali nih ajengan ini teh. Langsung dia pulang dulu, dia ambil perlengkapan secukupnya, pakaian secukupnya, perlengkapan apa secukupnya. Pergilah orang ini menuju ke kampung kaum solehin. Berangkat dengan penuh harap dan ketenangan, damai sejahtera. Nah, orang kalau sudah mau tobat kan hatinya juga tenang. Namun apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Ternyata orang ini belum sampai ke kampung yang dituju. Dia meninggal di tengah jalan. Meninggal di tengah jalan dia. Coba bayangin, berarti dia tuh belum beramal, baru niat aja mau tobat. Baru niat mau tobat. Belum terjadi tobatnya, belum ketemu sama masa itu, pindah sana belum, baru niat sudah terburu mati meninggal. Maka ketika dia meninggal, datanglah malaikat azab, gitu kurang lebih gitu. Dia mau ngambil ruhnya orang ini. Karena apa? Kata malaikat azab, ini kan bajingan, dari kecil belum pernah anu. Wow, begitu mau diambil roh orang itu teh, datanglah malaikat rahmat. Hai, keheula. Ini adalah ruh yang akan saya ambil. Kata malaikat rahmat. Kenapa? Kata malaikat azab. Ini kan walaupun bajingan tapi dia sudah mau tobat. Jadi dia ini sudah jadi orang baik hatinya tuh. Udah baik, orang kan tergantung hatinya. Tidak, itu kan baru niat, amal belum ada. Ribut itu dua malaikat itu. Akhirnya datanglah malaikat yang penengah. Karena malaikat ribut itu, ayo. Iya malaikat, gitu. Dah, kieu. Coba ukur. Diukur eta jarak antara kampung yang baik dengan rumah atau kampung asli dia. Panjang mana? Kalau yang lebih panjang berarti dia sudah dapat. Itulah dikelompokkan ke yang lebih panjang. Ternyata diukur lah. Gitu. Pas diukur, kata riwayat itunya, asli nama panjangan kampungna gitu, masih gini panjang kampungna teh.
Dan udah ini udah. Jadi kampungnya tuh jadi dia tuh kampung ininya mendekat. Jadi seakan-akan ini lebih panjang ini kampung ininya. Jarak ke kampung itu tuh itu udah dekat lagi, udah dekat gitu. Jadi artinya dia meninggal itu ke kampung yang mau dituju itu lebih dekat. Jadi katanya para ulama mengatakan ini tanahnya itu mendekat, pada aslinya enggak. Gitu. Kenapa mendekat? Karena Allah sangat sayang kepada orang ini, sehingga Allah nyuruh tempat di mana si orang nakal itu ya yang mau tobat tuh meninggal, mendekatlah kamu ke kampung yang mau dituju, mendekat ke sana. Jadi artinya sedikit lagi dia lebih menang ke sana. Tuh kan, jadi setelah diukur ternyata ini sudah dekat ke kampung yang orang soleh. Jadi bagian malaikat rahmat diambillah dia. Ini apa artinya hadirin? Ini hadis, bukan cerita dongeng, bukan. Ini hadis lagi. Ini artinya kita jangan menganggap ringan atau menganggap tak bermakna masalah niat. Niat itu bisa menentukan kita, walaupun kita belum beramal, gitu. Tapi kalau kita niatnya sudah benar-benar, maka diterima oleh Allah. Maka dalam satu keterangan atau dalam satu hadis, saya belum pernah ngecek hadisnya ya, tapi saya percaya ini benar ya. Ada orang gini, niatul mukmin khairun min amalin. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Makanya banyak-banyaklah niat yang baik. Gitu. Karena apa? Dengan niat saja Allah Subhanahu wa taala akan membayar. Tapi tentu jangan hanya semata-mata niat. Saya udah niat lah mau sholat, ternyata waktunya tiba nggak sholat, itu masalah. Ya saya niat mau sholat, begitu tiba mau aku. Ini kan niat itu nggak dilaksanakan karena belum punya kemampuan. Kalau sudah kemampuan udah waktunya, Kalau dalam fikih kan katanya, dalam fikih itu yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu dan dibarengi dengan melakukannya. Itu niat. Jadi saya niat, itu artinya benar-benar nusak. Kalau punya niat doang, takutnya kita niatnya tidak benar. Hanya niat dalam lisan, padahal hati aslinya mah tidak ada. Jadi demikian hadirin yang berbahagia, pentingnya kita mengisi amalan kita pertama dengan niat yang pokok. Ya, alhamdulillah kita dikasih umur sampai di tahun ini ya. Oke, kita lanjutkan pada pelajaran yang aslinya ya. Ini perlu al-hadits al-khamis nih, kayaknya penting diulang lagi. Al-hadits al-khamis, hadis yang kelima. Ini perlu penting diulang lagi, karena ini sangat penting. Al-hadits al-khamis, hadis al-khamis yang kelima. An ummil mukminin, dari ummil mukminin, ibunya kaum beriman, Ummi Abdillah, yaitu ibunya Abdullah. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi Allah anha kepada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulnya begini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man, barang siapa ahdatsa, yang membikin sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, hadza ini, ma sesuatu, laisa yang tidak ada, minhu dari ma, fa huwa maka dia itu raddun, ditolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan kepada hadis itu
Siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Wa fi riwayati, dan di dalam riwayat li Muslim menurut Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man barang siapa amila yang melakukan amalan suatu perbuatan laisa yang tidak ada alaihi atas sesuatu amruna perintah kami, wa huwa maka sesuatu itu raddun, ditolak. Ini memahami hadis ini harus benar. Kalau nggak benar kita akan bingung. Dan kalau salah memahami maka kita akan sempit dalam beragama. Kenapa? Karena inilah yang sering dikatakan orang, sesuatu yang baru itu tidak ada contoh dari Nabi itu namanya bid'ah. Kan kita sering dengar, wah itu nggak ada contoh dari Nabi, bid'ah. Biasanya pakai dalil ini, di samping ada dalil yang lain. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi di samping itu juga ini harus dipahami bahwa barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada perintahnya dari kami, maka sesuatu yang baru yang dibikin itu ditolak. Dipahami nih. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada perintah dari kami. Nah, ini yang perlu dipahami tuh. Laisa minhu, itu kata-kata Arab yang harus sorry. Laisa minhu, sesuatu yang tidak ada darinya. Jadi sesuatu yang baru ini yang ditolak itu kalau tidak ada perintah darinya, perintah Nabi. Bukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi, bukan. Tapi sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi. Kan kalau perintah dengan contoh lah. Nah, orang memahami kadang, orang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi maka ditolak. Salah itu. Karena kalau kita mendasarkan hanya sekedar contoh dari Nabi, ya banyak sekali amalan-amalan orang Islam khususnya Indonesia. Ibadah tidak ada contoh dari Nabi, ditolak. Contohnya apa? Khutbah make bahasa Indonesia. Khutbah itu kan agama, itu perintah agama. Kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Padahal Nabi Muhammad tidak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi bukan yang dicontoh, bukan contoh tapi perintah. Kalau bahasa Indonesia, kenapa? Karena kita harus menyampaikan penjelasan kepada jamaah agar bisa dipahami, pakai bahasa yang bisa dipahami. Yang bisa dipahami bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi meskipun khutbah pakai bahasa Indonesia, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, tapi ini perintah Nabi agar sampai nasihat kepada jamaah. Ya, jadi ini harus dipahami benar-benar sehingga tidak semua yang tidak ada contoh dari Nabi nggak boleh. Orang yang mengatakan kita harus ada contoh dari Nabi itu biasanya orang Wahabi, itu yang itu. Orang Wahabi itu orang yang pahamnya itu Allah ada di langit, Allah itu punya tangan, itu gitu. Allah itu duduk di atas kursi, aras. Biasanya cirinya tidak suka yang hal-hal yang seperti tahlilan, muludan, rajaban, nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Ini dasar dalilnya ini, kan nggak ada contoh dari Nabi. Jadi dia orang Wahabi itu memahami ini dengan cara dia. Itu kan dia nggak ada contoh Nabi. Rajaban, emang Nabi Muhammad pernah rajaban? Nggak pernah. Nah, kenapa kita rajaban? Ya, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, tapi kan isi rajaban apa? Pengajian. Jadi perintah ngaji kan tiap saat. Hanya kebetulan ini pada bulan Rajab dikatakan rajaban. Seperti malam Jumat kayak gini, kan nggak ada Nabi tiap malam Jumat pengajian gini, nggak ada. Kita bikin aja, nggak apa-apa. Karena apa? Ada perintah menuntut ilmu. Hanya kebetulannya hari Jumat, jadi malam Jumat. Muludan mana Nabi Muhammad pernah muludan? Nggak ada.
menyuruh kita selalu menutup. Kebetulannya pas di bulan Maulud dikatakan Maulud. Apalagi tahlilan, Nabi Muhammad nggak pernah tahlilan. Memang Nabi Muhammad punya istri Khadijah meninggal, terus orang-orang disuruh tahlilan. Tapi kenapa kita tahlilan? Kita ini tahlilan karena perintah Nabi apa? Mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Ada ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya apa? Orang-orang yang beriman yang berkata, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi orang-orang yang mendapatkan pujian Allah di antaranya adalah orang yang suka mendoakan orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang sudah mendahului kita. Nah, tahlilan kan mendoakan itu. Jadi walaupun nggak ada contoh dari Nabi, tetapi ini ada perintahnya nih, amrina fi amrina. Jadi cara memahami hadis ini jangan berdasarkan ada contoh dari Nabi apa tidak. Bukan. Sebab kalau kita memahami dengan harus ada contoh dari Nabi, maka sholat Jumat kita orang Indonesia rata-rata batal. Kan nggak mungkin kan? Masa orang seluruh Indonesia batal? Mungkin orang Malaysia juga sama. Orang Brunei, orang mana-mana kan kalau khutbah pakai bahasanya masing-masing atau batal semua. Jadi tidak begitu cara memahami hadis ini. Itu penting sekali saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya supaya kita jangan ragu-ragu dalam melakukan amal agama itu. Jangan ini ada contoh dari Nabi tidak, ini ada, jangan itu. Kalau kayak gitu tuh namanya sempit dalam beragama. Agama itu membebaskan, mau melakukan apa saja silakan, asal baik, ada contoh, ada dalilnya. Silakan melakukan apa saja, asal ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Gitu, nggak harus ada contoh. Gitu. Itu ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita lanjutkan dengan tahlilan. Waktunya sebentar lagi 20 menit. Terus ya. Sebutkan sah-sah yang kurang balik waktu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratil anbiya'i wal mursalin. والأولياء والشهداء والصالحين والصالحات والتابعين والعلماء الأعلام والمسلمين المخلصين جميع الملائكة والمؤمنين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشرق والغرب
ومشايخنا وسادتنا وسادة سادتنا ولمن سمعنا هنا بسبب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أنزل عليك إبراهيم لتنذر قوما وتنذر آباءهم وأمهاتهم فقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وظلمهم معون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة ورزق كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ما تنزلنا بأعين وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تبينا بكم ويغفر ولنبلونكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم لكم قوم مسرفون. وجعلنا أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتيت من دونه آلهة يعبدون الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه بوالديه من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون. وإن كل لما يرجع علينا مقدرون. ما يدلهم على أجبرتيناها وبكانها ربهم من يشركون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون لينظروا من ثمره وما لكافرهم ولا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج مما تخرج الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل والنهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد القدر. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أنا خلقنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نهلكهم فلا شيء لهم من فضل إلا رحمة منا وتمتعنا. وإذا جاء رمضان فبينكم وبين أيديكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله إن هذا لفي ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا يخشى واحدة تأخذهم وهم يبصرون ولا يستطيعون سبسا ولا إلى أهل يكون. ونفخ في الصور فإذا هم على ذاتها وهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من قبلنا هذا ما وعد الرحمن والمرسلون. إن كانت إلا تواجعنا فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شيء فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وطيب ومنها يأكلون سلام قولا من رب رحيم.
العالمين وكان اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسجدوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على أعينهم فنسقناهم إليه ولا يسمعون ومن نعمره نكتبه في الخلق أفلا يذكرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وظللنا عليهم مما يأكلون فهم فيها واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزيغ قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسوا ولم يكن وما يعلم ويحيي الذي أنشأه وربه بخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا